Yo, what's up guys? Kembali lagi di sini di konten ngode malam dengan segmen ngode data. Oke guys, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang sejarah dildo sih, yang sejarah dari orang lain gitu, yaitu namanya Hailey Lieberman. Oke, sebelum kita mulai, lulus semua jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar apa? Biar konten ini terus maju dan kalian semua bisa mendapatkan informasi yang terupdate, yang terkece, yang pokoknya subscribe ya. Oke, jalur ceritanya seperti ini ya. Hailey Lieberman kali pertama melihat dildo atau mainan seks pada saat masih berusia 10 tahun. Kala itu, yaitu mengira benda yang ditemukannya di Hotel Florida Keys sebagai peruncing pensil. Ternyata rasa penasaran itulah yang membawanya menjadi pakar dildo. Dikutip dari Fusion.net, Lieberman sekarang ini menjadi seorang dildografer dan meraih gelar dokter bidang sejarah mainan seks dari University of Wisconsin. Lebih dari sekedar urusan pemuasan seksual, ia mengabdikan dirinya untuk mendalami nuansa budaya mainan seks sejenis dildo. Ternyata dildo sudah dikenal sejak zaman es. Hah? Kok bisa? Ya, saat itu dildo dibuat dari pahatan batu atau tulang hewan yang dibentuk mirip dengan penis. Cincin penis hadir di Jepang setidaknya dalam 500 tahun belakangan, pada abad ke-19. Dildo kaca di Cina diisi dengan susu atau urin hangat untuk merangsang ejakulasi. Sampai sini paham? Jadi Lieberman ini adalah sosok anak umur 10 tahun. Terus dia ada di motel Florida. Dia tuh ngeliat kayak dildo gitu, mungkin menurut dia ini menarik kayaknya untuk kayak buat peruncing pensil atau apa-apa. Dan disitulah numbuh rasa penasaran yang sangat mencolok dan sangat keras gitu untuk Herman Lieberman. Lanjut kan nih? Lanjut, let's go. Dan Lieberman mengatakan alat kelamin kita tidak sempurna, tidak selalu bertugas seperti yang diinginkan. Jadi sebagai manusia, kita mencoba memperbaiki ketidaksempurnaan biologis menggunakan alat-alat bantu seksual. Heboh urusan dildo selalu ada sejak dulu. Di kalangan Yunani kuno, menurut Lieberman, ada kekhawatiran bahwa kaum wanita akan berhenti menginginkan pria. Waduh. Belum nikah gue juga, aduh, tolong jangan dulu. Buat kaum wanita, selalu cintai pria dulu ya. Bahkan Anthony Comstock, investor pos di Amerika Serikat pada zaman Victoria, menyebut mainan seks sebagai benda-benda karet tak bermoral. Ia juga menggugat pengiriman benda-benda erotis, mainan seks, dan alat KB melalui layanan pos. Saat itu, pemerintah Amerika Serikat sangat anti mainan seks dan menggugat para produsen mainan seks. Kita mencoba memusnahkan industri ini dan tidak berhasil. Jelaslah ada kebutuhan manusia untuk benda-benda ini. Lieberman sudah penasaran sejak masih di sekolah menengah. Namun, ia sekarang meluangkan waktu beberapa tahun lamanya mencatat sejarah mainan-mainan seks sekaligus informasi tentang penerimaan masyarakat saat itu. Sejumlah temuan sejarah dan antropologi mengungkapkan keberadaan dildo di berbagai budaya dunia sejak masa lalu. Gimana? Ada yang udah jelas dengan penjelasan gua? Oke guys, jadi sampai sini udah jelaskah penjelasan dari gua ya tentang Lieberman ya. Lieberman itu jadi banyak sekali pro dan kontra yang dihadapi oleh Lieberman karena adanya Anthony Comstock dari inspektur pos di Amerika Serikat pada zaman Victoria menyebut ya kayak mainan-mainan seks itu benda-benda karet yang tak bermoral gitu. Tapi dari sisi Lieberman, ini tuh menarik untuk pemuas para wanita gitu. Terus ini ada kegunaannya buat wanita, jadi lebih safety mungkin untuk bermain fantasi sendiri gitu. Kayak ya nyolok-nyolok kayak gitulah. Pokoknya lebih terpuaskan, lebih positif mungkin.
Tapi di sisi Anthony Comstock ini kayak lama-lama kalau bisa didiemin terus, waduh ini sangat berbahaya. Kayak contohnya yang dia bilang itu kayak pria-pria nanti zaman-zaman yang akan datang tuh pria-pria tuh nggak diinginkan lagi sama wanita. Buat kalian semua yang nonton ini, kalian di pihak mana? Lieberman atau Anthony? Oke, yang pertama itu alat dildo dari Tiongkok zaman kuno ya. Yang pertama itu adalah pelana siksaan dildo namanya. Benda yang satu ini sebenarnya bukan mainan seks, tapi merupakan alat hukuman bagi kaum wanita yang berselingkuh. Seorang kaisar bisa memerintahkan menelanjangi seorang wanita, mendudukannya di atas pelana, dan mengaraknya berkeliling kota dalam keadaan tanpa busana. Sambil diarak, orang-orang diminta melemparinya dengan benda-benda dengan maksud mempermalukan wanita selingkuh itu. Sekarang ini pelana dildo masih ada, tapi dipakai untuk petualangan seks yang seru dan bukan lagi sebagai alat hukuman. Oke guys, jadi aduh bisa ngebayangin gak nih kayak pelana ini nih. Nih gambarnya kayak gini, dibikin buat petualangan seks. Jadi apa ya yang dimaksud dari petualangan seks itu? Apa yang bisa digunakan dari pelana ini? Ini barang gede gitu, mau dimasukin di mana? Yang kedua ada sarung penis. Alat ini dipakai untuk mengurung penis dan memaksa mengarahkannya ke bawah. Bangsa Cina purba meyakini bahwa ejakulasi yang terlalu sering dapat menyebabkan berkurangnya jing. Jing itu bahasa kunonya tuh hakikat gitu, kepriaan. Hal itu dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat membawa maut. Dengan demikian diciptakanlah alat untuk menghindari seks atau yang sebisa mungkin menahan ejakulasi. Jadi mungkin si alat penis tuh dipaksa ke bawah, patah gimana kan? Aduh bisa maut bener. Jadi buat kalian safety aja gitu kalau mau pakai. Udah kayak kondom aja. Udah simple. Yang ketiga ada dildo kopong. Oke, jadi menurut laporan ranker.com, semakin besar kekayaan seorang pria pada zaman Cina purba, maka semakin banyaklah istrinya, sehingga kegiatan ranjang bisa bertubi-tubi dan melelahkan. Dengan demikian, kaum pria dan mungkin juga kaum wanita pada masa Cina purba sangat mendukung masturbasi bagi wanita. Dengan adanya pengganti penis, istri-istri itu tidak menyeleweng dengan pria lain. Dildo menjadi cukup populer dan para istri kaum pria kaya bahkan mendapatkan hadiah dildo ukiran indah dari bahan perunggu atau batu giok. Kebanyakan dildo itu dibuat berlubang di tengah supaya bisa diisi dengan cairan yang dapat disemprotkan untuk meniru suasana ejakulasi. Oh, jadi biar ini kali ya, biar licin gitu ya. Jadi si lubang di tengahnya dibolongin, semprot air licin. Jadi enak ya buat cowok. Yang keempat namanya pembasmi setan. Walah. Kalau mendengar namanya, sebaiknya alat yang mengandung kata pembasmi dihindari. Tapi tugas alat ini memang sesuai dengan namanya. Pada masa penciptaannya, sekitar 5.000 dildo seperti ini dipakai bukan secara seksual. Lubang-lubang dapat testikel digunakan untuk menggantungannya di pintu karena dipercayai setan-setan akan malu melihat kelamin pria bergantungan di dinding dan mereka enggan mendekat ke rumah. Kalau menurut gue sih enggak ya. Kayak gimana ya? Aduh, penis gitu depan rumah, penis semua, pintu-pintu pagar penis. Aduh, lebih ke manusia juga takut gitu untuk masuk gitu. Stop it. Get some help. Oke, next. Yang kelima namanya cincin penis. Nah, cincin ini seperti juga masih populer hingga sekarang. Ternyata cincin ini sudah ada sejak dinasti Jin, kira-kira pada 1200 Masehi. Kaum ningrat Cina purba memang jagonya cincin penis karena memiliki banyak istri dan ketakutan mereka akan ejakulasi. Alat untuk memperlambat orgasme ini menjadi kebutuhan kaum pria kaya saat itu. Cincin penis ini, waduh, kalung semua emas. Nggak tahu sih gue kalau cincin penis itu kayak gimana. Jadi zaman purba namanya juga kan. Ke next. Yang keenam ada kursi roda perawan. Asik. Pasti banyak yang bertanya kayak, ya kursi roda kan semua sama gitu kan, gitu kursi roda ya. Tapi ini dimodif gitu ya, dimodif. Jadi agak berbeda nih fotonya kayak gini. Kaisar Sui Yang Tok meminta rancangan khusus kursi roda untuk suatu keperluan.
yaitu sebagai perangkap bagi para remaja perawan. Alat ini memiliki capitan-capitan yang melesat menjepit seorang wanita muda ketika ia didudukan di atas kursi. Kursi ini kemudian menyengkang kaki-kakinya dan mengunci pada sudut tertentu untuk memastikan kemudahan kaisar mendekatinya. Waduh, kayak gitu ya ternyata ya pola kerjanya ya untuk kursi roda perawan. Jadi kalau sekarang masih ada nggak sih yang jualan kayak gitu? Ini dulu kursi roda perawan, kita kan nggak tahu ya masih perawan apa enggak. So itu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua biar video ini ayo ditonton sama kalian semua lah. Para laki, bye.